Oke, kita masuk video selanjutnya tentang fusion dan autentikasi user. Koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam protokol HTTP bersifat stateless. Koneksi akan digunakan ketika komputer klien melakukan perintah ke komputer server. Setelah komputer server melayani perintah tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan kembali terputus. Ini berarti bahwa setiap perintah bersifat independen, tidak saling tergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau stat pada perintah lama dan pertahanan ketika terjadi perintah baru. Hal ini yang menyebabkan variabel yang terdapat dalam suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat suatu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam Fusion. Sebelum mendaftarkan variabel ke dalam Fusion, objek Fusion perlu dibuat dengan diaktifkan terlebih dahulu. Di dalam Node.js, Fusion dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk pembuatan Fusion adalah Node Fusion. Modul ini akan membahas penggunaan modul tersebut untuk membuat sistem autentikasi user. Kita mulai dengan instalasi modul Node Fusion. Untuk membuat Fusion ini di aplikasi Node.js, kita perlu memasang modul Node Fusion terlebih dahulu. Modul tersebut dapat dipasang melalui sudah quote ya. Kita masuk ke terminal, new terminal. Gunakan command from ya, bukan shell ya. Gunakan command from. Oke. Setelah itu kita masuk ke instalasi Node Fusion di terminal. Oke, setelah itu kita ketik npm install lalu kita enter ya. Setelah modul terpasang, kita perlu mengimport modul tersebut ke dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut. Kita lihat kodenya pada layar ya. Berikut ini adalah konfigurasi Fusion dalam Node Fusion. Pembuatan Fusion menggunakan modul Node Fusion dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi perlu ditulis dalam bentuk array asosiatif atau pasang kunci nilai. Opsi-opsi yang dalam konfigurasi yang telah didefinisikan dalam modul Node Fusion dan sering digunakan dapat terlihat berikut. Oke, kita lihat kodenya pada layar ya. Berikut ini penjelasannya. Script. Operasi ini digunakan untuk mengekspresi susunan nilai tersebut. Nilai terdiri dari 32 karakter. Drive. Opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan susun. Nilai normalnya adalah file, yang berarti susun akan disimpan dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan adalah database dan memori. Lifetime. Opsi ini digunakan untuk menentukan masa
berlaku Fusion jika user tidak melakukan aksi atau berada di dalam keadaan ideal. Nilai dari opsi ini ditulis dalam bentuk satuan unit bit. Express on close. Opsi ini digunakan untuk mematikan Fusion ketika user menutup aplikasi web browser. Files. Opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file Fusion atau hanya digunakan jika operasi drive bernilai file. Daftar opsi lain yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi Fusion dalam node Fusion dapat dilihat pada link berikut ini yang ada pada layar ya. Membuat dan mengaktifkan Fusion. Untuk membuat Fusion menggunakan model node Fusion, gunakan kode pada layar ya. Kita lihat kodenya pada layar ini. Baris pertama di atas digunakan untuk membuat Fusion atau objek dari kelas node Fusion. Baris kedua berguna untuk mengaktifkan atau menjelaskan Fusion dan akan mendefinisikan properti Fusion pada objek query dan demikian. Kita dapat mendefinisikan variabel K dalam Fusion melalui properti tersebut. Mendaftarkan variabel ke dalam Fusion. Setelah Fusion terbuat dan berada di dalam keadaan aktif, kita dapat mendefinisikan variabel dengan nilai tertentu ke dalam Fusion tersebut. Cara yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode foo dari kelas node Fusion seperti berikut ini. Oke, kita lihat pada layar ya. Kode di atas akan mendefinisikan variabel user ID ke dalam Fusion dengan nilai admin. Mengambil nilai variabel di dalam Fusion. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didefinisikan ke dalam Fusion, kita perlu menggunakan metode get dari kelas node Fusion. Sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari user ID, kita dapat menulis kode seperti tampak pada layar ya. Contoh berikut ini menunjukkan cara mengambil nilai variabel dari dalam Fusion. Kita perlu membuat file baru dalam template ya. Kita masuk ke command prompt. Maksudnya ke Visual Studio Code. Oke. Oke, setelah itu kita buat file baru di dalam template ya. Oke, dengan nama main.pub. Oke, kita enter ya. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya. Oke, lalu kita save ya. Yes. Lalu buat file lagi dalam template dengan nama, kita buat lagi file baru ya, dengan nama pack1 ya. pack1.pub. Oke, kita enter. Langsung saja kita ketik scriptnya.
Oke, setelah kita sudah mengikuti scriptnya, lalu kita save ya. Save. Lalu buat lagi file baru dalam templates dengan nama px2. Kita ketik dengan nama Oke, langsung saja kita ketik scriptnya. Kemudian kita letakkan sebuah file baru, file Fusion di dalam folder akademik ya. Sini ya, folder akademik. Dengan nama Fusion strap get.js. Kita enter. Oke, langsung saja kita ketik scriptnya. Oke, setelah kita sudah mengetik scriptnya, lalu kita jalankan di terminal ya. Di terminal, new terminal. Oke, kita ketik folder kerjanya itu cd spasi oke, kita enter ya. Setelah itu kita ketik node spasi nama file session strap get.js. Oke, kita enter. Oke, setelah itu kita masuk ke browsernya ya. Kita ketik localhost 3000, lalu kita enter. Oke, maka tampilannya namanya seperti ini. Lalu kita masuk ke halaman 1. Oke, maka tampilan seperti ini. Mengakses variabel di dalam Fusion dari halaman 1 per 1 masih mudah, jangan malas. Oke, kita back. Kita klik di halaman 2. Oke,
maka saya lihat seperti ini juga. var 1 sama dengan masih muda, jangan malas. Oke, kita kembali ke sini. Saya akan tunjukkan ulang skripnya ya, yang berkaitan dengan halaman 1 dan halaman 2 tadi ya. Ini fusion strapget.js, itu pack 2, yang ini pack 1, yang ini juga main.book, yang ini. Oke, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam Fusion. Keberadaan suatu variabel di dalam Fusion dapat diperiksa menggunakan metode parse dari kelas Node Fusion. Sebagai contoh, untuk memeriksa perintah apakah variabel var1 terdapat di dalam Fusion, kita tidak dapat menggunakan kode berikut ini yang tampak pada layar ya. Oke, menghapus variabel dari dalam Fusion. Untuk menghapus satu variabel dari dalam Fusion, kita gunakan metode forget dengan menyebut nama variabel yang akan dihapus sebagai nilai parameternya. Perhatikan kode di layar ya. Baris kode di layar akan menghapus variabel var1 dari dalam Fusion. Jika ingin menghapus suatu variabel yang terdapat di dalam Fusion, gunakan metode close seperti berikut yang tampak pada layar ya. Oke, sekian saja tutorial kali ini. Terima kasih.